Assalamualaikum Pak Sari. Bagaimana kabarnya tadi? Kebetulan saya Pak mendengar ya, alhamdulillah sama-sama. Terima kasih Pak Sari nih. Anda sudah siap untuk saya amati. Ini adalah salah satu kecenderungan yang bisa ambil yang diajarkan. Seperti itu, pada ini saya akan mengamati dengan dari dari akan menampilkan materi seperti nanti tujuannya apa tujuannya? Intinya memahami sikap menghormati dan berbakti pada orang tua, berbakti pada orang ibu dan menghormati orang yang benar. Itu ya nanti ya. Jadi selama melakukan pembelajaran nanti saya akan mengamati dengan apa itu nanti setelah hasil pembelajaran mari kita akan berdiskusi bersama. Ya, terima kasih Pak Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang memiliki doa, bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasalah membaca atau menghafalkan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah dan ayat kursi.
Bagaimana kabarnya? Kalau kau ingin pintar bilang amin. Kalau kau ingin pintar bilang amin. Kalau kau ingin pintar, coba kamu katakan. Kalau kau ingin pintar bilang amin. Anak-anak, pada pagi hari ini, Pak Sari dan anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan buku. Tolong dikeluarkan buku paketnya sama peralatan tulisnya, ya. Buku paket PIPT sama peralatan tulisnya. Terus disiapkan di depan ujian meja, ya. Sekarang tanggal 20 Juli. Tidak. Sudah siap anak-anak? Sudah ya? Di rumah sudah belajar? Pak Sari absen dulu, ya. Yang hari ini kita masuk Wapi, ya. Wapi, ya. Wapi nggak masuk. Lanjut, ya. Padahal kemarin mau disuruh Pak Sari dulu apa berdoa, ternyata dia tidak masuk. Makanya sana absen. Ya anak ya. Bon, sudah siap semuanya anak ya? Sudah siap? Sudah. Ini bukunya seperti ini. Oke. Nah, anak-anak, yang perlu Pak Sari lakukan ya hari ini adalah melakukan asesmen. Kelihatan anak-anak ya? Asesmen awal, ya, pelatihan awal atau ujian awal untuk mengetes anak-anak sejauh mana anak-anak bisa menangkap, bisa memahami dan bisa apa ya memahami pelajaran agama yang telah Pak Sari sampaikan kemarin. Kemarin Pak Sari ya telah mengajar, telah menjelaskan tentang
Ya, salah satunya ada 3 ya. Ada 3 yang telah Pak Zali sampaikan dari Pak Zali jelaskan ke anak-anak tentang cara berbakti kepada kedua orang tua, terus berbakti kepada bapak ibu guru dan menghormati orang lain. Sekarang Pak Zali ingin tanya, coba lihat di papan atau di proyektor di layar itu ya, fokus ke layar. Kelihatan tulisannya anak-anak? Awal atau pertanyaan pemanasan. Yang Pak Sadi ingin tahu sejauh mana anak-anak memahami materi yang telah Pak Sadi sampaikan kemarin, yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Oke. Belum lanjut ke materi selanjutnya yakni berbakti kepada bapak ibu guru dan pada orang lain. Ada berapa pertanyaan anak-anak? Ada 6 pertanyaan. Pak Sari ingin tanya ya kepada Arsenio. Nah Arsenio, coba jawablah pertanyaan pertama. Bagaimana cara menghormati orang tua? Membantu orang tua menabung. Bagaimana caranya? Nomor 1. Ya, bagaimana cara menghormati orang tua? Dengan sikap sayang, patuh, dan taat kepada Tuhan. Betul anak-anak? Dengan sikap sayang, taat dan patuh kepada keduanya. Tepuk tangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ananda Belvania Cinta Kirana. Nomor 2, bagaimana cara menghormati guru? Bagaimana cara menghormati guru? Dengan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada Tuhan. Dengan taat, patuh, dan sayang serta hormat kepada bapak ibu. Betul anak-anak? Betul. Belvania. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Raya Asoka, Anda Raya nomor 3. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Dengan kita apa? Saya patuh dan taat kepada orang tua. Pinter. Pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Tolong dibaca pertanyaannya dan tolong dijawab. Arjuna, nomor 4. Soal dan jawabannya dibaca. Iya, dengan saya taat, patuh, dan hormat kepada bapak ibu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah nomor 5. Ananda Siha nomor 5. Pertanyaannya, bagaimana cara menghormati orang lain? Selalu menghargai dan memaafkan orang lain. Betul? Menghargai dan memaafkan orang lain. Bukan. Pertanyaan yang terakhir dijawab sama-sama nih. Bagaimana akibat anak yang tidak berbakti kepada orang tua? Mendapat dosa besar. Jelas mendapat dosa besar. Ternyata anak-anak banyak yang sudah memahami, banyak sudah bisa menjawab. Jadi anak-anak kemarin atau di rumah banyak yang membuka, selain membuka HP ya, yang membuka HP. Jadi anak-anak di rumah juga harus rajin belajar. Jangan HP saja yang edukasi. Ya, saya sekali-kali ya kalau bermain HP itu harus tahu waktu ya anak-anak ya. Anak-anak adalah belajar, mengaji dan taat kepada kedua orang tua. Ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak. Nah, di sini ketiga perilaku terpuji adalah kepribadianku. Ini topiknya. Jadi anak-anak, Pak Sari akan membacakan
tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini dan kedepannya. Oke, ini ada 8 TP. Nah, kelihatan yang anak ya. Oke, ada 8 TP anak-anak yang akan kita raih. Nah, tapi nanti kita berfokus sama nomor 4 dan nomor 3. Nah, oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini dan depannya adalah satu, meyakini berbakti pada orang tua dan guru dan hormat pada orang lain yang merupakan perintah Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dan guru, hormat kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Yang penting ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Nah, ini nanti anak-anak ya, yang ketiga ini nanti ya capaian kita yang menjadi penilaian yang akan dinilai sama Pak Sadi. Ya, TP yang nomor 3, okay? Kemudian yang nomor 4, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti pada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Kemudian yang kelima, menemukan cara berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Yang keenam, merumuskan hikmah berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Kurang besar? Nomor 7, di buku juga ada. Nomor 7 mendemonstrasikan cara berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Yang terakhir, yang ke-8, menceritakan kembali pengalaman berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Ya, ini nanti yang kita raih, yang kita TP-nya ini ya, atau TP yang akan kita capai ya hari ini. Coba sekarang lihat ke depan, lihat ke layar. Oke. Ini kemarin sudah dijelaskan sama Pak Sadi ya. Bakti kepada guru. Oke. Nah, ini ada 2 gambar ya. Itu percakapan antara seorang murid dengan gurunya. Cakapnya ya anak ya. Nah, timbul pertanyaan seperti ini. Coba tolong dijawab ya. Siapa? Nah, siapa di antara kalian yang suka membantu guru? Siapa? Ada? Sudah berdua kemarin banyak yang sering kita membantu guru ya. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan jenis bantuan apa yang anak berikan. Membantu apa? Membantu membersihkan papan tulis. Tidak. Oke. Nyapu kelas. Oke, dan lain sebagainya. Oke, sudah dilakukan anak-anak. Bagaimana cara kalian jika berbicara dengan guru? Bagaimana caranya? Dengan sopan lembut. Suaranya di bawahnya suaranya guru, tidak boleh bentak-bentak. Apalagi sampai mengatakan hal-hal yang buruk, jorok dan menghina orang lain. Tidak boleh anak ya. Ada pastikan seperti itu? Ada ya. Nah, dari sekarang hilangkan sifat seperti itu. Itu tidak baik ya anak ya. Oh, ini perhatian berbakti kepada guru. Sudah kita bahas ya. Jadi berbakti adalah ya sikap saya patuh dan taat serta hormat kepada bapak ibu guru. Karena bapak ibu guru adalah orang tua kalian yang memberi kalian ilmu, yang
sekolah. Kemudian ayah ibu yang ada di rumah juga orang tua anak. Jadi anak-anak punya dua orang tua di rumah yang memberi makan anak-anak, yang melahirkan anak-anak, yang merawat anak-anak, yang memberikan anak-anak, yang melindungi anak-anak, yang menyekolahkan anak-anak, serta orang tua yang ada di sekolah. Jadi bapak ibu dua-duanya adalah orang tua kamu. Kalau anak-anak durhaka sama orang tua kita di rumah atau di sini, berarti itu adalah dosa. Orang atau anak yang durhaka kepada orang tua dan gurunya, dia mendapat dosa atau dosa besar. Tidak boleh. Anak kelas 3A tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Ya, anak-anak ya. Yang lanjut. Nah, ini ciri-ciri anak yang berbakti pada guru. Ada berapa anak? Ada berapa itu? Ada. Ciri-ciri anak-anak yang berbakti pada guru ada berapa? Ada 7. Coba baca siapa ya? Aida nomor 1. Apa ciri-cirinya? Lihat atas itu. Lihat proyektor. Yang di buku juga ada. Nah, jadi loh, ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Bersikap merendah. Jadi tidak boleh sombong depan gurunya. Harus punya rasa tawadhu, akhlakul karimah. Ya, di depan gurunya mondar mandir tidak jelas. Oh ya, ada gurunya di sini, sampean ya, sampean apa? Mondar mandir tidak jelas. Kadang-kala apa? Duduk sampai gurunya sampai kaget. Loh, ya, jangan seperti itu. Boleh ada, tapi jangan keterlaluan. Apalagi sampai gurunya apa? Rupanya diambil, diam-diam. Ya, HP-nya diambil diam-diam. Biasanya seperti itu saking akrabnya. Sehingga anak-anak menyamakan guru itu seperti temannya. Tidak boleh. Guru itu orang kamu harus dihormati. Oke. Yang kedua, yang B. Mendengar nasihat dan hikmah darinya. Mendengarkan apa yang dinasihatkan guru kamu, harus mendengarkan anak-anak. Oke, harus dengarkan. Karena nasihat guru kamu adalah nasihat orang tuamu. Jadi nasihat itu kata-kata yang baik, ya, yang diberikan kepada atau yang diucapkan pada guru pada murid-muridnya. Ya, semuanya itu ada hikmahnya. Harus anak-anak dengarkan, yang baik dilaksanakan. Oke. Kemudian selalu berdoa memohon ampun tentunya. Ya, yang C itu ya, selalu berdoa memohon ampun tentunya. Jangan hanya mendoakan orang tua di rumah, gurunya juga didoakan. Oke. Pak, gimana doanya? Ya, sama dengan doa untuk orang tua. Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang apa? C, ayo sama-sama. Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa orang tua dan guru. Ya. Oke. Kemudian yang D, memperhatikan. Oke, jadi memperhatikan anak-anak itu memperhatikan gurunya. Ketika ya dijelaskan, ketika bapak ibu guru bercerita, menasihati dan menjelaskan pelajaran. Oke, kemudian nanti kita sopan jika berhadapan dengannya. Sopan. Ya, nek ketemu gurune hormat, ya, dan apa cium tangan, salam, ya, jangan nyeludur itu, ya, cuek, aju tak aju, seperti apa, tidak tahu, tidak mengenal, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau di jalan biasanya nih, anak sekarang itu kalau gurunya cuek, seperti tidak kenal, tidak boleh, tidak baik itu
namanya ciri-ciri anak yang durhaka kepada gurunya. Oke. Kemudian ya senantiasa sopan, ya, meminta izin jika ingin bertanya dan memenuhinya. Izin. Kalau ingin tanya izin, Pak, tanya, izin. Atau mau bertemu, tanya. Ya, Pak Sari, itu ada Pak Sari mau kemana ada? Tuh, jangan langsung masuk ke kantor tanpa apa? Izin sama guru yang lain. Tidak boleh. Kalau ke kantor juga salah, masuk kantor salah, keluar kantor juga salah. Masuk kelas salah, keluar kelas izin gurunya dan salah. Oke. Kemudian anak-anak, cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Ada berapa itu? Ada berapa? Ada 4. Ya. Mengingat jasanya yang telah mendidik kita. Anak-anak itu cara menumbuhkan sikap hormat dan berbakti sama guru gimana? Anak-anak harus apa ya, berpikir dan ya gimana ya, mengingat-ingat aku bisa pintar usil, aku bisa jadi polisi. Nah, gitu ya Pak Sari ya. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi orang yang berhasil semua. Ada yang ingin jadi polisi angkat tangan? Ingin jadi tentara? Ingin jadi dokter? Ingin jadi guru? Ingin jadi pengusaha sukses? Ingin jadi petani sukses? Pedagang sukses? Ingin jadi presiden? Ya, Pak Sari buat anak-anak mencapai cita-citanya. Ya, anak-anak semuanya menjadi orang yang berhasil dan tercapai cita-citanya. Jadi cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru adalah apa, anak? Adalah apa? Ingat jasa guru kita yang telah membina kita, membimbing kita dan memberi kita ilmu. Tapi anak-anak ya. Kemudian selanjutnya bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. Bersyukur. Ya, anak-anak harus senang, selalu senang. Walaupun Pak Sari tadi meminta prosidat, boleh saya, ya disuruh membentuk kelompok boleh saya, yang tidak jelas. Jangan marah sama Pak Sari. Ya, Pak Sari ini melatih kamu untuk apa? Tegas taktik. Ya, tidak boleh apa? Ya, tidak boleh lama-lama gitu ya. Harus taktik. Kalau itu baik dilakukan. Bukannya Pak Sari jalan sama kamu udah. Paham ya, gitu ya. Nah, kita maaf kamu itu menyinggung perasaan. Oke. Kemudian sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya lah. Oke. Ozi, Aziz, jangan suka membuli temannya. Rasid, jangan kamu kata-katain orang tuanya, jangan kamu apa? Hina, tidak boleh. Iya Pak, baik Pak, harus tahan. Oke. Kemudian Fani, kamu jangan ikut adalah ya, jangan kamu mau adalah ya Pak. Itu anak yang baik, selalu melaksanakan nasihat dari gurunya. Ya anak ya, siap? Jangan seperti itu. Oke. Kemudian lanjut. Ini halaman 74. Sekarang selanjutnya ini ada ya dialog antara seorang siswi dengan siapa anak? Dengan Pak Sari dengan gurunya. Lanjut geng. Lanjut. Nah, coba lihat halaman 77. Halaman 77 di situ ada kedalaman materi, ada asesmen, latihan soal. Caranya anak-anak hanya mencetak, memberi cetak, tanda cetak ya. Memberi tanda cetak. Oke, buku paket sama cetak di buku paket pakai pensil ya. Itu ada berapa soal anak-anak? Ada cetak gini, geng. Cetak. Itu ada 4 soal sama cetak. Contohnya, ya, aku mengucapkan salam ketika bertemu guru. Ya enggak? Yang mana yang dicetak? Cetak nggak? Cepat dikasih waktu Pak Sari 1 menit. Sudah. Sudah semua. Sudah
Sudah? Siapa yang sudah selesai mengerjakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa? Terima kasih. Lanjut? Belum? Ya, kasih waktu Mas Adi 1 menit. Sudah semua? Sudah semua? Pinter. Yang belum? Sudah semua ya? Kita semua. Oke. Kemudian nanti dinilai sama Mas Adi ya. Karena kurang lanjut. Nanti dinilai sama Mas Adi ini. Oke. Nah, ini membentuk kelompok, aktivitas kelompokku. Ini ada Mas Adi tadi sudah membentuk kelompok menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok Rohman, Rohim, Malik. Kelompok Rohman, Al-Rohim, dan Al-Malik. Tugasnya tiap kelompok adalah bersama kelompokmu merumuskan beberapa cara berbagi pada guru. Oke, sekarang yang anak-anak siapkan buku tulisnya. Oke, jadi nanti jawabannya itu harus sama semua. Ya sama dengan kelompoknya. Tidak boleh beda-beda jawabannya. Oke. Jadi kelompok A jawabannya satu, kelompok Rohman harus sama semua jawabannya. Iya. Loh, tidak boleh karena itu adalah kelompok. Harus kompak. Dari situ bukan kelompok itu. Lihat halaman 78. Kelompok Al-Rohim juga seperti itu. Harus kerjasama. Kelompok Al-Malik juga seperti itu. Harus kerjasama. Pak, sama anak perempuan ada apa teman-teman? Ya. Tidak usah ditulis. Apa nih? Tidak usah ditulis. Soalnya tidak usah ditulis. Oke, langsung jawabannya saja. Terus yang kedua, ada kelompok dulu, bentar ya, menulis kaligrafi doa untuk guru di atas kertas karton, kemudian diwarnai dengan cat warna agar tambah indah. Ini dikerjakan di rumah karena di sini kurang waktunya, tidak mungkin ya karena waktunya terbatas. Nanti anak-anak di rumah ya beli kertas karton. Oke, kemudian mencari lapan yang berkenaan dengan apa ya, doa. Oke, menulis kaligrafi, membuat kaligrafi. Doa tidak apa-apa nanti. Ya kalau tidak bisa di rumah nanti hari Selasa selanjutnya kita lanjutkan. Paham? Ya karena rumahnya anak-anak itu berjauhan, ada yang berdekatan, ada yang berjauhan. Oke, paham ya? Tidak. Itu kata aja dulu, kelihatan. Itu kata aja dulu. Sekarang yang penting itu pertanyaan yang pertama. Ayo kerjakan. Oke, saling kerjasama. Hanya jawabannya saja. Oke, hanya jawabannya saja. Bentar dulu ya. Bersama kelompokku merumuskan beberapa cara berbakti pada guru. Jangan hanya satu-satu. Cara seperti ini. Kelompok jadi satu, berdiskusi. Ya. Sehingga kalian Pak Sari tidak dapat nilai. Cara berbakti pada guru. Tadi kalau dinasihati gurunya harus ini tidak dilaksanakan. Teman anak-anak yang lain ini, Ozin tidak taat sama guru, padahal baru dijelaskan.
Kalau dinasihati gurunya, kalau diberi tugas gurunya harus tak. Ya, wah. Ya, langsung dijawab jawabannya saja nih. Dikasih waktu 4 hari. Dikasih waktu 4 hari. 5 menit. 5 menit. Ayo. Ya, tolak-tolak. Kamu tahu kan? Itu untuk dikerjakan itu. Iya. Kertas itu loh. Kertas manila yang lebar itu yang warna putih kuning itu loh. Yang harganya 1.500. Ya, kertas baru lagi besar. Tapi besar. Ya. Nanti itu disiapkan di rumah ya. Di sini tidak ada jengkolnya. Sudah sekarang nomor 1 jawab dulu. Yang nomor 2 nanti digarap atau dikerjakan di rumah. Ya, nanti dikasih tahu Pak Ari. Sekarang nomor 1 jawab. Jawab nomor 1 ya. Dijawab dengan kelompoknya. Berkelompok. Anak yang baik adalah taat sama gurunya. Sekarang pelajaran apa anak? Berbakti kepada guru. Sudah kerjakan? Ya. Sudah, harus sama semua jawabannya ya. Jawabannya harus sama dengan temannya, teman kelompok. Harus sama, disamakan. Karena tugas kelompok. Waktunya 4 menit. Siapa yang sudah? Harus kerjasama. Anak-anak tidak boleh egois. Ada kaitannya sama menghormati orang lain. Sikap menghormati orang lain. Ayo kerjasama. Oke. Ini praktek pelajaran hari ini. Ya, laki-laki perempuan sama saja karena anak dalam berteman. Tidak boleh membeda-bedanya gender. Membeda-bedanya tidak boleh membeda-bedanya fisik. Harus sama. Kalau tidak sama, tidak akan diterima sama pasangan. Jawabannya ini sama, ini sama, ini sama. Sama jawabannya. Kalau tidak sama, berarti tidak kompak. Karena ini adalah tugas kelompok. Harus sama. Sudah semuanya? Siap dilihat? Waktunya kurang 2 menit.
Sudah semua ya. Sudah selesai atau belum? Sudah selesai nomor 1? Nanti kalau tidak sama jawabannya dan saya nilai. Ini sama semua, ini juga sama semua jawabannya. Namanya kompak. Kalau ini kelompok yang sama jawabannya. Ya, nanti kita jawabkan sama-sama ya. Yang sudah selesai angkat tangan. Yang sudah selesai dapat gigi. Waktu kurang 1 menit. Coba lihat, lihat mana jawabannya. Sama mana jawabannya? Sudah yuk. Artinya 6,5 menit. Sudah? Sudah? Harus sama jawabannya. Pinter. Dikasih tangan. Pinter. Yuk, sudah? Sudah, Duk? Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Sudah? Yang sudah selesai yang kata sudah selesai semua ya. Sekarang lihat nomor 2. Aku dan kelompok menulis kaligrafi dan doa kepada guru di atas kertas karton, kemudian tidak menggunakan tangan kalian. Ini kaligrafinya nanti ditulis seperti ini, ya. Jangan ditulis dulu, belum ada harokannya. Jangan ditulis dulu. Wali lainnya.
Ya, ikut yang anak ya. Tapi yang ditulis di rumah, oke? Anak yang baik itu kalau disuruh gurunya tidak mengeluh. Oke? Ini adalah pelajaran kita hari ini. Kalau anak yang seperti itu berarti anak itu tidak paham, belum memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Oke? Anak yang baik itu selalu mendengarkan nasihat dari gurunya. Paham? Kalau tidak mentaati gurunya, anak itu berarti anak yang durhaka. Dosa? Ditulis saja nanti nanti diganti dipindah di buku kantor atau di kelas kantor, oke? Nanti setiap kelompok yang akan menyiapkan sebuah karton, kertas karton dan yang warna, oke? Nanti kita bahas lagi. Nanti boleh menjalankan di rumah atau hari Selasa depan dikerjakan di sini, ya, dengan membawa kertas karton dan catwalk. Nah, kita bikin kaligrafi seperti itu. Cat warna boleh. Kalau tidak punya cat warna, nanti kita ganti dengan krayon yang itu yang besar itu ya. Udah itu tulis ya, tulis. Jangan nanti kalau pakai pensil warna besar, ya kurang jelas namanya. Cat air boleh atau cat boleh. Dan krayon yang besar itu loh, apa namanya itu? Krayon ya. Oke. Cepat. Yang sudah selesai tulis. Oke. Udah, kita lanjutkan lagi. Yang gremeng saja itu berarti nggak taat sama guru. Siapa itu? Oke, kebiasaan. Oke, tadi Mas Ali bilang apa? Hormati dan taati guru. Ya, kalau anak-anak disuruh untuk melakukan kejelekan, Mas Ali kan tidak melakukan itu, hanya suruh menulis. Anak yang sudah seperti itu, jangan papa terus. Apa? Kegiatan. Oke. Oke. Yang satu kelihatan ya, sudah kelihatan. Kelihatan kan? Ya, baik. Dikasih waktu Mas Hari 2 menit, cepat. Belum.
Sudah siapa sudah? Bagus. Nah, ini kata-kata yang tidak baik. Tidak boleh ngomong yang lain. Mana? Ulangan. Asal itu gimana ini ya? Anak-anak boleh tanya, tapi pertanyaannya itu harus sesuai sama ini. Jangan tanya yang lain. Oke, jangan dibiasakan. Terus jangan dibiasakan mengeluh. Pakai cat air, nanti pakai cat air. Kalau nggak punya, pakai crayon, ya. Pakai pensil, kekecilan, besar. Kalau nggak pakai cat air, nanti nggak jelas ini. Krayon, pakai krayon atau pakai cat air, sudah. Oke. Jangan minyak, oke? Sudah, sing belum mengalami. Sekarang lanjut. Nah, dari sini ya anak, ada yang ditanyakan sebelum materi selanjutnya? Ada ya? Ayo jangan lama-lama tulisnya. Ayo cepat. Jangan tanya hal-hal yang tidak ya. Wah. Benar. Yang sudah selesai anak? Iya. Kembalikan. Yang belum selesai dilanjutkan, yang sudah selesai coba sekarang lihatlah ini. Kita lanjutkan. Ya. Untuk cara berbakti kepada kedua orang tua, guru dan guru, ada yang bertanya? Kita ngomong. Tanya kok. Tanya kok. Jangan bertanya yang macam-macam. Ada yang bertanya? Nah, ada ya. Kita lanjutkan. C. Menghormati orang lain. Halaman 79. Menghormati orang lain tak bersama. Oke. Coba tanyakan asal usul teman satu kelasmu. Kira-kira anak-anak punya teman yang beda suku dari sini? Ada ya? Siapa yang berasal dari suku Jawa? Suku Jawa? Dari suku Jawa. Suku Madura? Suku Sunda? Katanya ada dah. Medan ada di mana? Medan. Ya. Alisa dari Medan. Medan dan Jawa. Berbeda suku. Kalau anak-anak punya teman seperti itu, ya tujuannya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Oke? Di tengah waktu agar saling mengenal. Coba lihat gambar itu. Itu adalah gambar apa namanya? Beragam suku bangsa, beragam adat istiadat dan baju-baju ada. Serta apa? Mungkin bedanya agamanya juga beda. Oke? Nah, tujuannya Allah. Jangan ngomong sendiri. Tujuannya Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda ras, berbeda kulit, berbeda keyakinan atau agama.
Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada dalilnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ada dalilnya, yakni surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, suku, bangsa dan agama, warna kulit dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar saling mengenal, ya itu ya. Agar saling mengenal. Anak-anak tidak boleh membeda-bedakan, yang tidak boleh mencari teman-teman yang miskin, yang apa tidak boleh, semuanya sama. Jadikan teman, selama itu baik, teman baik tidak menjerumuskan kamu. Ya anak-anak ya. Ini orang yang menghormati orang lain. Ada berapa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri menghormati orang lain ada berapa? Ada berapa? Jir, ada berapa Jir? Ada 6. Oke, sopan dan santun dalam berbicara. Ketika anak berbicara sama temannya, sopan, tidak membentak-bentak, apalagi sampai menghina orang tuanya, dihina, mengejek, yang membuli temannya dengan kata-kata atau verbal, bulian verbal, menjatuhkan dia, menghujat dia, menghina dia, meminta dia, merasani, itu tidak boleh. Harus sopan sama temannya kalau berbicara yang baik, tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah. Kalau beda keyakinan, tidak, silakan, Oke, jadi anak-anak, sudah, banyak aja. Oke, temannya yang beda keyakinan, dia harus dihormati. Apalagi sesama orang Islam, tidak, sholat sama-sama di musola, temannya diganggu aja. Itu malah lebih besar dosanya daripada dia mengganggu ya orang lain, agama lain. Ya, biasanya siapa? Kalau sholat di musola atau di masjid, temannya diganggu. Siapa biasanya? Tidak boleh, itu berdosa ya anak-anak ya. Jangan. Oke, kemudian memilih sahabat bukan karena kaya. Ojo milih kancane sing sugih ojo. Ya kaya, najwa, jangan memilih teman yang kaya saja. Teman yang kaya dijadikan teman. Ya. Itu ya Aida, Rasida, Dok ya, jangan pilih-pilih teman. Jadikan semuanya teman ya, teman baik. Selamat dengan baik dan tidak mengganggu serta tidak menjerumuskan dalam hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Terus memuji, mendahulukan orang yang lebih tua. Nah, ketika anak-anak beli sesuatu, jangan ada orang tua di situ. Yang orang tua yang seharusnya mempercepat hukuman karena tidak tahan kalau dia berdiri terus dulukan, Bu, Mbak, kok sama dulu. Ketika anak-anak nanti beli bakso, ada orang tua yang beli di situ, tapi berangkatnya kali-kali, berangkatnya itu telat, duluan anak-anak. Dan anak jadi dulukan orang tua itu. Jangan kamu sampingkan karena kasihan sama ibu bapak. Ya anak lanjut. Nah, cara menunjukkan sikap hormat orang lain dengan cara apa? Karena dibaca. Cara menunjukkan sikap hormat orang lain dibaca. Kasih lihat proyektor itu lihat.
Apa jawabannya? Ada berapa itu? Ada 5. Oke. Menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan dan lain sebagainya. Kemudian hikmah menghormati orang lain. Hikmahnya ada berapa anak-anak? Ada berapa hikmahnya itu? Ada 5. 1. Rendahati dan tidak sombong. Kalau anak-anak menghormati orang lain, anak-anak menjadi rendahati dan tidak angkuh. Yang menjadi anak-anak yang baik, semua manusia itu sama. Tapi yang membedakan dia adalah imannya dan takwanya kepada Allah. Nomor berapa? Nomor berapa lihat? Yang kelima, punya rasa malu. Kalau anak-anak menghormati orang lain, menunjukkan rasa malu. Kalau bersalah, kalau menghadapi orang lain, apalagi dia bersalah, dia malu dan segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Yang C, tulus membantu orang lain. Kalau anak-anak, yang ini adalah hikmah menghormati orang lain adalah apa? Itu tulus membantu orang lain. Orang lain tulus membantu orang lain. Contohnya apa? Doakan orang. Contohnya apa? Jawab pengaruh. Ada depan. Makanya ada depan. Ini hari ini adalah berkenaan dengan hormat sama bapak ibu guru. Kalau kamu membelakangi seperti itu, hormat itu. Hormat sama guru dah. Oke. Jadi anak yang baik itu kalau sudah dijelaskan tentang hormat dan patuh sama bapak ibu guru dilaksanakan. Malah tidak diikuti. Kalau dinasihati dan diterangkan pelajarannya tidak boleh nangis sedih, itu ciri-ciri anak yang baik dan berbakti sama guru. Arsenio itu bakti tidak sama gurunya? Kamu sendiri. Itu contoh dari anak yang tidak berbakti sama gurunya. Yang berbakti sama gurunya adalah seperti ini. Kita ini mendengarkan Pak Sari. Terima kasih. Ilmunya akan bermanfaat. Amin. Allahumma. Jadi orang yang suci. Oke. Kemudian menyayangi, menjadi pribadi yang pemaaf, suka memaafkan, tidak pendendam. Kalau dia itu adalah hikmah untuk apa? Hikmah menghormati orang lain dan seterusnya. Kemudian akibat dari orang yang tidak menghormati orang lain, akibatnya apa anak-anak? Ada berapa itu akibatnya? Ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Satu adalah akan dijauhkan sampai tidak akan disukai sama temanmu. Kamu jahat, kamu sombong. Siapa yang suka berteman sama kamu? Tidak ada. Jangan sederhana seperti itu. Kemudian tidak ada yang membantu ketika kesusahan. Dia jatuh, disyukuri, kapok. Soalnya kamu jahat. Seperti itu. Nanti banyak yang tidak menghormati orang lain. Kemudian tidak percaya apa yang diucapkan. Aku mau lari rontok buaya, nakol, orang percaya, keren, gedabulus. Cara bahasanya seperti itu. Dia tidak percaya. Ucapannya tidak dipercaya sama orang lain. Jadi berkata sama fakir, aku juga memulai murah. Aku tadi menemukan uang 10.000, 20.000 di jalan. Fakir tidak percaya, aku tidak percaya. Kalau ras tidak baik sama orang lain. Kalau ras baik sama orang lain, oh iya, mana maunya percaya, aku percaya sama kamu. Karena ras baik sama orang lain. Kemudian hati tidak tenang. Orang yang jahat sama orang lain tidak akan tenang hatinya. Selalu gelisah, merasa bersalah. Sebut dia meminta maaf sama orang tersebut. Tapi anak-anak ya. Kemudian lanjut. Sampai centang ini, dicek lagi. Aku selalu menghormati orang lain kalau beda agama dan beda golongan. Ini ciri-ciri pelajar Pancasila, menghormati orang lain walaupun beda agama dan keyakinan. Di bawahnya itu sampai cetani. Di bawahnya sikapku ini ya. Aku baca sikapku. Sikapku ini sampai kerjakan. Ada berapa soal?
selesai belum? Yang sudah angkat tangan. Yang sudah selesai angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sudah selesai dapat ini. Oke, Pak, yang selesai ditangani. Sudah ya? Jangan lanjut. Nah, ayo menyanyi. Hormati sayangnya. Lihat ini. Lihat hormati di halaman tulis. Lihat yang ada di layar ini. Lihat yang ada di layar semua. Oke. Nada dua mata saya. Dua mata saya. Hidup saya. Ya. Saya tidak bisa. Yang dua hormati. Yang dua sayangi. Yang berhargai. Hidup sepenuhnya. Lagi 1, 2, 3. Yang dua hormati. Yang muda sayangi. Yang berhargai. Hidup sepenuhnya. Sambil tepuk tangan, nyanyinya yang keras dan enak suaranya. 1, 2, 3. Sudah? Apa? Bisa ya? Bisa ya? Oke, kalau sini aja, berdiri. Berdiri, nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, berdiri semua. 1, 2, 3. Yang muda. Yang ini berdiri semua. 1, 2, 3. Berdiri semua, nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang berhargai. Hidup sepenuhnya. Tepuk tangan untuk semua. Ini refleksi. Refleksi. Kon, lihat di depan. Anak-anak, siapakah di antara kalian yang paling bergembira belajar tentang bakti pada orang tua dan guru? Angkat tangan. Semuanya ya? Semuanya ya? Kecuali semuanya. Kemudian bagaimana rasanya jika sahabat menghormati kita? Senang, bangga, tenang, bahagia. Oh, sahabatnya menghormati. Duduk, duduk, duduk ya. Duduk. Kemudian apakah ada rencana berkunjung ke rumah bapak atau ibu guru? Ada yang ingin berkunjung kepada bapak ibu guru rumahnya? Di rumahnya bapak ibu guru? Siapa yang pernah berkunjung ke rumahnya gurunya? Angkat tangan. Berkunjung ke rumahnya, bukan rela. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anak yang baik. Rosida, dan kita pernah ke rumahnya Mas Hari. Yang pernah ke rumahnya Mas Hari siapa? Tidak ada. Yang mana? Yang pernah ke rumahnya Bu Riri, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang pernah ke rumah gurunya? Yang pernah ke rumahnya gurunya? Angkat tangan. 1, 2, 3. Sudah. Jangan. Itu adalah anak yang baik dan anak itu menghormati gurunya. Yang pernah ke Padi, angkat tangan. 1, 2, anak baik. Dan yang ingin ke rumahnya gurunya tapi belum kesampaian. Angkat tangan. 1, 2, 3. Lakukan selama itu baik. Oke.
cinta dan sayang kepada gurunya. Ya, pintar. Ya, boleh. Boleh rumahnya Pak Sari juga boleh. Oh, alhamdulillah anak-anak banyak juga pernah mempraktekkan cara berbakti pada guru dan orang tua serta menghormati orang lain. Nanti kalau pulang, kalau pulang menemui orang tuanya, salam, masuk cium tangannya. Ayo setelah pulang nanti kamu lakukan, ya, cium tangannya. Baiklah kepada bapak ibu guru dan orang tuamu. Sekarang jangan menjadi anak yang bandel, jadi anak yang baik, taat dan patuh sama gurunya dan orang tuanya. Kalau dinasihati gurunya nanti sendiri itu gimana? Mana apa itu? Apalagi membelakangi gurunya, itu anak apa namanya? Ada bukan? Anak yang seperti itu nanti tidak akan dapat nilai agama yang baik. Jadilah anak yang baik, mendengarkan nasihat gurunya. Jadilah anak yang baik, berbakti pada orang tuanya, sama bapak guru dan berbuat baik kepada orang lain, agar kita menjadi orang yang berguna dan bahagia di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Udah, anak yang kamu sendiri berarti hari ini tidak masuk pikiran, tidak masuk ilmunya. Ya, apalagi anak itu yang masih tidak berubah wataknya. Kalau dinasihati gurunya untuk seperti itu berarti anak baik, tidak menghormati guru. Jangan jadi anak yang seperti itu. Nanti gurunya akan sobat sama mereka. Boleh anak-anak ya, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang baik. Ya, ada gurunya, dengarkan gurunya. Nanti kalau pasti anak ini kalau ditanya tidak bisa. Bagaimana cara menghormati guru? Ya, benar. Tidak bisa menjawab karena dia tidak mendengarkan. Nanti nilainya dapat. Ya. Gimana caranya anak-anak menghormati guru? Dengan saya. Jadilah anak seperti itu. Contohnya apa? Salim. Betul. Menyapa gurunya, salam. Assalamualaikum. Nanti kalau menjumpai gurunya di jalan atau di rumahnya atau di mana saja, itu salam. Assalamualaikum. Dan malu-malu. Malu-malu. Ya kalau bisa salam. Kalau salam itu nanti anak dapat pahala daripada menyebut namanya. Oke? Sebatang salam. Kalau jauh ya nggak usah, nggak usah. Kalau ya, ini saja. Ya, alhamdulillah ya ini sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
yang ada dokumennya. Kalau saya menentukan sikap tapi pada diri saya sama saya dinamika. Jadi mereka antusias ketika dia membaca atau ketika menerangkan tentang ciri-ciri anak yang ketika berbeda. Jadi mereka itu penasaran, gimana sih? Apakah saya itu termasuk memiliki ciri-ciri seperti itu? Jadi anaknya seperti itu tadi sebenarnya. Kemudian mati orang lain juga seperti itu. Jadi mereka itu rata-rata dirinya dia itu berpikir masalahnya melihat sekelilingnya dan melihat di rumah di lingkungan keluarganya itu apa dia itu orang yang berbeda agama mencari-cari ya mereka ada kaitannya sama bergaul dengan beda agama dan suku. Jadi ada mereka ada yang memiliki rumah yang agamanya Kristen, ya dari Medan, jadi mereka sangat beragama. Asik dengan bermain sendiri di rumah. Itu saya masih lakukan penguasaan perasaan bagaimana
Diskusi dan apa saja perjalanan itu gimana ya? Sendiri, sendiri tidak sekarang itu nanti ya sekali-kali ada apa ya? Ada keterangan kayak gitu. Itu ada seperti itu. Kita tapi ini